Ini kenapa Allah enggan atau menunda mengabulkan doa. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rabbmu Allah Maha Pemalu, Maha Dermawan, Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Semestinya setiap doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa hal yang membuat doa ditunda atau bahkan tidak dikabulkan. 1. Tidak sabar menunggu jawaban doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Bijaksana. Dia akan mengabulkan doa hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda pengabulan doa untuk menguji kesabaran kita. Oleh karena itu, kita harus sabar menunggu jawaban doa. Kita tidak boleh berputus asa dan berhenti berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan doa seseorang di antara kamu sekalian selama dia tidak terburu-buru berkata, aku sudah berdoa, tetapi belum dikabulkan. Sahih Muslim nomor 4916. 2. Doa disimpan sebagai pencegah bencana. Doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga dapat menjadi sarana untuk memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, doa tidak boleh disimpan hanya sebagai pencegah bencana. Kita harus berdoa dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih. Tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah bencana yang serupa. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Enggan membantu kesulitan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia menyukai hamba-hambanya yang suka menolong orang lain. Oleh karena itu, kita jangan enggan membantu kesulitan orang lain. Dengan membantu orang lain, kita juga akan membantu diri kita sendiri. Barang siapa ingin agar doanya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi, hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Hadis riwayat Ahmad. 4. Mendoakan keburukan. Doa adalah sarana untuk memohon kebaikan. Kita tidak boleh berdoa untuk keburukan orang lain. Doa yang berisi keburukan bisa kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berdoa. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau pemutusan kerabat kecuali akan dia kabulkan oleh Allah salah satu dari 3, akan dikabulkan doanya, atau ditunda untuk simpanan di akhirat, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya. Musnad Ahmad. Imam Al-Munziri mengatakannya, Jayyid Targhib. 5. Makan zat haram. Zat haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan zat haram dapat menyebabkan kita terhalang dari doa. Oleh karena itu, kita harus menjauhi zat haram. Dengan menjauhi zat haram, kita akan memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa kita. Seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal karena lama bepergian mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Sahih Muslim. Tips agar doa dikabulkan. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukan beberapa hal berikut. Berdoa dengan penuh keyakinan. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Berdoa dengan khusyuk. Kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memikirkan hal-hal lain ketika berdoa. Berdoa dengan penuh keikhlasan. Kita harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada selainnya. Berdoa dengan penuh kesabaran. Kita harus sabar menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, khusyuk, keikhlasan, kesabaran, dan permohonan ampunan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat.